Masker Digital. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Baik lagi sama kita berdua. Aku Syaza dan aku Vidya di 103 FM Laskar Digital Radio. Radionya Anak Bangsa. Wey. Jadi kita hari ini mau bahas apa nih? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang 4 permasalahan mental yang sering terjadi di masa-masa remaja nih, Syah. Mumpung kita remaja, kita bahas yang deket-deket aja sih ya. Karena zaman sekarang tuh banyak dia remaja yang mereka tuh ada kasus gitulah. Iya. Gitulah. Jadi bentar nih, sebelum kita masuk ke intinya itu, kita menurut kamu itu kesehatan mental tuh penting nggak? Pentingnya kesehatan mental ya. Ya. Kalau opini aku sih kesehatan mental itu penting banget, soalnya bisa, kalau misalnya kesehatan mental kita memburuk, bisa mempengaruhi perilaku dalam keseharian kita juga. Oh, bisa gitu ya? Iya. Oke. Jadi kita mau membahas berapa? Ini kita mau membahas apa aja nih? Kesehatan mental apa? Gangguan kesehatan mental ini kita mau membahas apa aja nih? Nah, kan tadi aku udah bilang kalau kita bakal bahas 4 permasalahan mental. Nah, yang bakal kita bahas itu ada depresi, kecemasan, gangguan makan, juga ada bipolar sama ADHD. Oh, banyak ya? Iya, banyak juga. Jadi tapi aslinya masih lebih banyak nggak sih? Iya. Ini tapi kita bahas ini aja biar nggak kepanjangan gitu kan? Iya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke intinya ya. Keburu mereka yang nonton ini Bosen. Iya, yang dengerin bosen juga kan. Kepenasaran juga kan. Jadi langsung ke intinya. Jadi pertama kita mau bahas yang mana? Menurutku mending kita bahas tentang kecemasan dulu deh. Kecemasan. Oke. Jadi kamu punya pengalaman gitu nggak? Pengalaman tentang anxiety atau gangguan kecemasan ini? Gangguan kecemasan ya. Kalau gangguan kecemasan sih paling pas kecil aja, kayak misalnya SD mungkin. Soalnya di masa-masa itu tuh aku kayak gimana ya, kalau misalnya masuk ke panggung gitu kayak ya you know lah. Tahu. Ya. Oke. Jadi penyebab hal ini terjadi itu kenapa gitu? Kenapa orang merasakan kecemasan yang berlebih itu kenapa? Ya mungkin karena mungkin mereka terlalu tidak percaya diri atau apa gitu. Ya gimana ya, aku nggak bisa dijelasin nih. Kalau menurut kamu gimana ya? Itu sebenarnya faktor penyebab gangguan kecemasan sebenarnya banyak ya. Karena salah satunya itu ya tadi kurang percaya diri, juga mungkin dia gimana ya, banyak kerjaan gitu, jadi dia OVT gitu kan, dan akhirnya dia kena gitu. Kamu pernah nggak ketemu sama orang yang dia punya gangguan tersebut? Pernah nggak ketemu orang yang punya kecemasan? Ya kalau aku sih kayaknya nggak pernah deh, soalnya memang nggak punya banyak teman. Tapi kalau kamu gimana? Aku pernah ketemu satu orang itu, dia ya gitu, dia dikit-dikit cemas, overthinking gitu. Aku liatinnya kayak kasihan banget gitu kan, kayak masih muda juga kan ya, masih muda udah banyak yang dipikirin gitu kan, kayak nanti cepet tua deh. Iya. Ya kalau gitu, karena kecemasan udah, kita kayaknya bakal berlanjut ke depresi. Agak berat nih. Wah. Nah, karena tadi kamu udah nanya, giliran aku yang nanya nih. Kamu pernah nggak ngalamin kayak gangguan depresi gitu? Kalau aku sih untungnya, luckily, fortunately aku belum pernah. Bagus lah. Ya kalau kamu pernah nggak? Aku juga nggak pernah sih. Yay. Karena kita setrum. Nah, oke, penyebabnya. Dan penyebabnya depresi itu apa sih? Aku juga nggak tahu deh. Tapi ya, kayaknya penyebabnya tuh karena tekanan. Bisa nggak sih? Tekanan. Kayak iya, bisa. Tekanan kayak misalnya, tekanan kayak harus nilai,
punya nilai bagus, terus reputasi. ya Ya, reputasi benar. kan sekarang juga banyak kan apa kayak tekanan-tekanan sosial gitu di sekitar kita gitu kan kayak dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Bener. Sering dijudge sama orang. Oh ya, kamu pernah ketemu nggak orang yang punya depresi atau semacamnya gitu? Aku sih nggak pernah ya, fortunately nggak pernah. Bagus lah. Oh kamu. Aku juga nggak pernah. Wait. As always, karena aku ya gitu. Gitu. Oke, jadi sebelum kita bahas ke topik selanjutnya, kita ada nih, lagu. ada sebuah lagu, yaitu lagu My Art. Dari Covernya Lolia. dari Lolia. Ya, Oke, benar. langsung aja kalian dengerin ya, karena ini lagunya asik banget. You've probably heard it all before. I really thought that he might be the one, but then he told me he was done. For God's sake, please, are you serious? I just can't believe that for some stupid reason you got here before me. Are you? Itu tadi lagu dari Lolia, My Art. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke 2 dari 4 permasalahan mental yang belum kita bahas. Ya. Jadi ada apa sih tadi? Apa aja ya di? Kecemasan. Oh, itu. Depresi, kecemasan. Oh, ini eating disorder, bipolar and ADHD. Nah, ya. Iya, ini aku paling ahli. Ya. Oke. Jadi, yang pertama kita bahas tentang eating disorder atau gangguan makan. Jadi kamu gini nih. Jadi kalau menurutmu nih eating disorder gimana? Ya menurutku ya, aku nggak tahu pasti, tapi menurutku ya gangguan makan itu kalau misalnya karena overthinking dan lain-lain, seseorang jadi kayak apa ya, nggak nafsu makan atau malah makan berlebihan gitu. Ya nggak sih? Oh, kalau aku sih, aku mikirnya ya, in my opinion ya, kayak orang yang mereka tuh terlalu kita tahu nggak sih insecure gitu, insecure sama bentuk tubuh dia, jadi dia kayak susah makan karena dia takutnya, mohon maaf, gemuk gitu ya. Jadi dia jarang makan gitu. I see. Gitu. Jadi kamu pernah ketemu nggak sama orang kayak gitu? Kalau aku sendiri sih kayaknya nggak pernah, dan bagus lah kalau aku nggak pernah. Oh, bagus. Yay. Jadi menurut kamu tuh penyebab eating disorder itu selain overthinking itu ada apa aja? Ya, yang tadi kamu bilang itu insecure, Oh, sama kayak mau ngikutin standard beauty yang beauty gitu standard lah. yang doesn't make sense. Sungguh ya. tidak. Padahal aslinya tuh bentuk tubuh manusia itu udah indah gitu, udah bagus gitu. Iya, Karena benar. ya daripada kotak gitu kan. Minecraft dong. sorry. Kepala Oke. kotak. Kayak bener-bener kotak. Udah. Jadi itulah gangguan makanan, dan sekarang kita akan beralih. Gangguan makanan. Kita akan beralih ke bipolar and ADHD. Nah, ini aku paling ahli Nah, nih ya. soal ADHD. Jadi, kalian tahu nggak sih kepanjangan ADHD itu apa? Apa coba? Tahu deh aku. ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi orang yang dia tuh punya kasus ADHD yang terdiagnosanya ADHD itu dia tuh orangnya tipenya susah fokus. Jadi kalau misalnya belajar gitu kan, ada guru nerangin di depan gitu, dia kayak hah? Wah, apa itu? Hah? Oh itu kan. Jadi dia kayak fokusnya tuh bleber gitu, nggak sih, kayak dia fokusnya kemana-mana, kayak badannya tuh di situ, nyawanya melayang sakit. Nggak melayang juga. Ya, nggak melayang gitu. juga. Ya, Terus juga orang yang punya ADHD itu mereka tuh tend to be hyperactive. Tahu nggak sih hyperactive itu apa? ya hyperactive. Jadi orang yang terlalu aktif gitu, energinya Ya. tuh tiba-tiba melimpah, tiba-tiba capek, limpah lagi capek. Itu deh, naik turun gitu. Dia baru berdiri tidur, terus tiba-tiba lari tidur lagi. Gitu. Ya. Gimana aku tuh paling suka tuh researching tentang ADHD karena asik aja gitu. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh?
karena aku juga punya. I see. Ya, sebenarnya itu nyebelin banget sebenarnya. Karena gimana ya? Ada orang jelasin tuh kamu kayak hah? Gitu. Kan kayak I see. kan tanyain kamu dengerin gak? Hah? Apa? Gitu, karena nggak dengerin saya kan. Habis itu ada bipolar. Bipolar ini apa? Aku juga nggak tahu nih. Jadi, Sorry. yang aku dengar tuh orang-orang bipolar tuh mereka tuh tend to be impulsive nggak sih? Tau nggak sih impulsive apa? Mereka Ya. pengen ini harus ini. I Ya see. gitu. Terus juga mood swingnya tuh kayak nyut. Kayak roller coaster gitu. Iya. Jadi tiba-tiba seneng kan tiba-tiba. Ya, Gitu. dari Tiba-tiba. good tiba-tiba drop gitu. Iya, please lah. Ya. Aku pernah ketemu sama orang punya bipolar. Terus sebenarnya teman-teman dia tuh asik, kayaknya lucu juga sebenarnya. Karena dia tiba-tiba kayak, hah? Karena ngakak juga liatnya. Dia juga tend to be impulsive gitu kan. Jadi pengen ini harus seperti ini. Ya. Gitu. Nah, karena itu kita udah bahas 2 dari 4 masalah mental. Kita akan break lagi dengan lagu Cry Baby dari Melanie Martins. Selamat menikmati. That's why you won't fit inside. You pour it out where everyone can see. They call you cry baby, but you don't fucking care. Cry baby, so you laugh through your tears. Cry baby. Itu dia lagu Cry Baby dari Melanie Martins, gak tahu. Ya, pokoknya itulah. Sekarang kita akan berlanjut ke kesimpulan. Wow, Ya, simpulan. iya. Jadi kesimpulannya Iya. kondisi kesehatan mental itu sebenarnya penting banget, guys. Guys. Jadi kondisi mental kita sebenarnya penting banget karena dia tuh bisa mempengaruhi perilaku kita sehari-hari, kebiasaan kita, macam-macam, bahkan bisa mempengaruhi kondisi fisik kalian. Kalian kalau kondisi mentalnya lagi nyut Iya. nanti kondisi mental kalian juga nyut, gampang demam kayak flu kayak atau apa gitu, banyak Ya pokoknya banyak lah. iya banyak itunya hasil apa banyak penyebab itu Iya. itu. Ya. Jadi for reminder kalian yang memiliki gangguan-gangguan yang tadi udah disebutkan itu kalian gak sendirian, guys ya. Jadi kalian tuh masih ada banyak orang dan kalian tuh gak sendirian. Kalian bisa, mungkin kalian pengen cerita-cerita sama orang gitu ya. Kalian bisa cerita ke orang-orang terpercaya atau keluarga. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya orang-orang yang terpercaya, itu sama aku aja sini. Aku bisa dipercaya kok. Aku bisa. Kita bisa dipercaya. Iya. Jangan dia nggak bisa dipercaya. Enggak. Dia ya. Aku bisa dipercaya, ya enggak. Well, Oke, fine. oke, ya. Ya. Jokes BTW. Oke, jadi kayaknya itu aja, sampai sini aja dulu. Thank you udah nyimak keributan kita atau penjelasan kita yang ribut. Sorry if we've done some mistakes. Once again, thank you. I'm Syaza. Dan aku Vidya di 103 FM Laskar Tigral Radio. Radionya Anak Bangsa. Bye bye.